Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayo hadirin rahimakumullah, mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis kita ini, di dalam kajian ilmu kita ini, Allah berikan kita ampunan, rahmat, keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengalirkan kemuliaan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan para mu'alim-mu'alim kita. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah muliakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam bahagian orang-orang bersyukur dan bersabar terhadap apa yang segala Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam bersanjung pula kepada baginda termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, di malam Jumat ini, mudah-mudahan bertambah manfaat umur kita, menjadi bahagian kita tergolong orang-orang sebagai penuntut ilmu sampai kita panggil, ya, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terpanggil kita, tersebut kita sebagai orang yang husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah li musannif hadzal kitab. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yulina darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa nuwarihi wa bidinihi wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-babu hadis wasalasun fi fadilati tarbiyatil aulad. Bab yang selanjutnya kita bahas adalah fi fadilati, keutamaan kita di dalam tarbiyatil aulad, mendidik anak-anak kita. Kemarin yang lalu kita bahas perihal fadilah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelajaran yang kemarin kita tergolong orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disucikan kita, dibersihkan kita dari segala dosa dan kesalahan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita di dalam segala hikmah dan kemuliaan. Qala Anas radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu yu'aqqu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yumatu anhu al-adha. Jadi anak itu diakikahkan dirinya pada hari yang ketujuh, ya, yaumas sabi'i, pada hari yang ketujuh itu anak dari lahirnya, ya, diakikahkan, ya, sunnah muakkad, ya. Yang laki-laki 2 ekor hewan kambing, ya, yang perempuan 1 ekor kambing. Yang laki-laki 2 kambing, laki-laki, yang perempuan yang perempuan yang satu ekor
kambing. Jadi pada hari ketujuh itu, hari ketujuh Pak ya. Jadi sunnah muakkad ini ya, dia dikeluhkan dirinya, namun juga wa yusamma, dan diberikan dia nama. Jadi kan biasa kita dia marhabanan, sholawatan ya. Emang ini ya, inilah yang orang bilang dalil-dalil yang kita pakai di dalam kehidupan kita. Habis 7 hari diberikan nama ya, sebagaimana dulu kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, pada saat Nabi Muhammad dilahirkan diangkat itu ya, dibawa ke pintu Ka'bah ya, kemudian setelah dari pintu Ka'bah itu diunjukin ke orang-orang, diberi nama itu dengan nama Muhammad begitu. Nah, itulah mulianya orang-orang dulu ya. Sampai sekarang juga mestinya kita ambil kemuliaan daripada orang-orang terdahulu untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ternyata sunnah gitu, sunnah muakkad. Nah ini adalah memberikan akikah itu pada anak setelah lahir pada yang 7 hari ya, setelah 7 hari kelahiran si anak, dan kemudian dia wa yusamma, diberikan dia nama ya. Wa yumata anhul adza, dan dihilangkan kotoran dari dirinya. Nah, dihilangkan kotoran dari dirinya biasanya itu kalau anak 7 hari waktu akikah dicukur apa ya? Dicukur rambutnya ya. Dicukur rambut. Kalau bisa dihabisin enggak apa-apa itu. Kemudian ditimbang tuh. Ditimbang seukuran emas ya, dapat berapa gram emas itu. Kemudian ukuran itu disedekahkan. Makanya sering bapak-bapak ngundang ya, akikah ngundang orang sedekah ya. Yeah. Selain makan daging akikah ya, daging akikah dalam matang Pak ya, udah matang. Kalau kurban kan mentah. Iya, kalau akikah itu daging matang, udah siap santap, makan bareng-bareng, itu rasa syukur begitu. Ya, kakek Nabi Muhammad SAW juga begitu dulu pada saat kelahiran Nabi. Siapin makan yang banyak itu. Orang-orang diundang, kafir Quraisy diundang sebagainya. Kaum Quraisy itu diundang ya untuk bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makan Pak. Jadi ini tradisi yang baik yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ditimbang itu tadi cukuran rambut anak dengan seberapa berat gram emasnya, kemudian disedekahkan. Ya, cuma jangan pelit-pelit ya. Ya sekarang setengah gram, misal berat rambut anak berapa sih? Ya seberapa banyak gitu ya. Ya jangan dipelitin, ya lebihkan agar itu bisa menjadi kemuliaan nanti si anak, dan juga dibersihkan dia daripada dosa-dosanya. Begitu. Ya. Tuh anak udah dicakepin, Pak. Kan dibendong ya, apa? Ya, dibedong. Waktu lagi mau dibacain sholawat itu minta mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ini dijadikan anak soleh. Baca temu kita maulid ya, baca muludan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah semuanya. Tuh hati adem Pak, girang Pak. Karena kehadiran Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW yang kita berharap akhlaknya Rasulullah SAW itu nanti menjadi bagian si anak. Pada waktu gedenya dewasa nanti gampang diajarinnya. Nah, setelah dia diakikahkan, dikasih nama ya, kemudian dibersihkan dia dan bersedekah orang tuanya. Begitu. Nah ini kudu dijaga yang begini-begini nih ya, jangan dihilangin. Habis lahir bocah udah begitu baik ya, bikin nama sendirian baik ya. Ntar bikin akikahnya ntar mau meninggal, anak udah mati baru bikin akikah, jangan. Dan waktu lagi kelahiran ke-7 anak mestinya begitu ya. Jadi jangan sampai udah nggak ada baru diakikahin ya. Jadi akikahnya mah pada saat itu anak dilahirkan pada hari yang ke-7. Kemudian
Fa idza balagha sitta sinina adiba, dan apabila dia mencapai daripada dia 6 tahun maka perlu dididik. Usia setahun, 2 tahun kan masih nyusu ya. Kalau yang laki-laki nyusu 2 tahun ya, genap 2 tahun itu nyusu ASI ya. Jangan dikasih susu yang lain dulu Pak. Ya kasih makanan yang baik-baik, genap usianya 2 tahun, sempurnakan ASI-nya, susunya dari air susu ibunya. Nah kemudian nanti pada saat itu usia 6 tahun dididik ya. Apa pendidikannya? Banyak. Dari akhlak orang tuanya, dari kebiasaan orang tuanya biasa baca Al-Quran, itu mulai pendidikan tuh, melihat tuh anak tuh. Kemudian nggak apa-apa ya diajak ke musola, cuman emang lantaran kalau bocah mah yang namanya di masjid ataupun di musola rame baik, ya rame baik, ya berisik baik, emang begitu. Daripada ya kalau ada orang bilang ya daripada ramenya di pasar lebih baik ramenya di musola atau masjid. Kenapa? Biar dia juga bisa ngaji, ngelihat tuh orang pada sholat. Paling banter kita ngingetin doang ya, anak-anak jangan berisik. Udah anak-anak mah jangan pakai digalakin, biarin aja dibilangin baik ya. Kemudian faiza balagha tis'a sinin, dan apabila dia sampai kepada 7 tahun gusila firasu, dan kemudian pisahkan dia daripada tempat tidurnya. Kan biasa anak-anak ya usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun masih mau emaknya babanya ya. Usia 7 tahun kudu dipisahin. Usia 7 tahun jangan atau anak jangan tidur bareng ya. Ibarat kata mah dulu bikinin kamar, kalau orang bilang mah ya dulu pisahin tempat tidurnya ya. Jangan tidur bareng sama mama babanya. Ya. Karena biar muncul kedewasaan dan anak itu bisa mendapat pendidikan yang baik, Pak. Ya. Dan kemudian faiza balagha salasa asyrata sana, dan apabila sampai dia kepada usia yang 13, usia 13 ya. Duriba ala sholah, maka suruhlah, perintahkanlah, kerasilah kalau dia kagak mau gitu sholat ya. Bahkan dengan kata umumnya adalah dipukul. Tapi ya ini jangan sampai salah kaprah. Ini dipukulnya sekarang kan ada komisi perlindungan anak ya. Komisi perlindungan anak KPAI ya. Mukulnya bukan ngupul tapi ngupul baik Pak ya. Pukul sayang, pukul peringatan untuk menegaskan bahwa sholat itu yang 5 waktu adalah fardu wajib. Jangan sampai itu anak nggak kenal sholat, jangan sampai itu anak kagak mau sholat, jangan sampai itu anak nanti nuntut kita ya, nuntut kita nih, nanti anak nuntut kita nih kalau emang dari kecil nggak pernah diajarin sholat. Kenapa? Kita asik jikiran di musola, kita sholat 5 waktu ditambah dengan sunah-sunahnya ya. Tahajud kita kerjain ya 11 rakaat, duha juga kita kerjain juga. Tapi itu anak dia enggak tahu, enggak kenal sholat ya, kita diemin baik. Nanti tuh anak nuntut karena apa? Dia enggak rela bahwasannya dia dulu waktu di dunia dia enggak diperintahin sholat. Oleh karenanya nih orang tua pada usia anak udah 13 tahun, bahkan ada satu riwayat yang mengatakan 10 tahun udah disuruh tuh. Usia 10 tahun udah disuruh untuk sholat. Kan tadi didiknya udah dari pelan-pelan, dari 6 tahun ya, 7 tahun. Udah diajarin tuh hafal-hafalan. Makanya anak suruh ngaji Pak. Ya ada tempat TKTPA ya. Ada pengajian kampung ya. Kalau kita ya ngaji terutama memang masalah toharo ya, baca Al-Quran, dan juga masalah sholat. Itu memang usia-usia begitu, itu pengajaran yang begitu. Belum jauh-jauh ke yang lain, belum ke masalah puasa, belum. Emang itu suruh hafalan bacaan sholat ya, bacaan sholat, kemudian hafalan doa-doa, biasa begitu. Karena memang kategorinya mereka masih anak-anak, cukup itu menjadi dasar mereka nanti pada ibadah-ibadah yang mahdhur. Begitu ya. Suruh anak, anterin anak buat ngaji. Nah,
Seandainya pun kita mampu untuk mengajari anak, ajari. Kalau kita nggak mampu untuk ngajarin anak, ilmu kita nggak banyak itu, berikan dia kepada orang lain untuk mengajarkan. Tapi jangan lupa mengajarkan juga dengan amanah. Ya, menyuruh anak ngaji juga dengan amanah. Kita nggak bisa ngajarkan, kewajiban orang tua tuh buat mendidik anak. Karena orang tuanya nggak bisa, bawa ke guru ngaji, titipin nama guru ngaji. Yang ngomong itu menyampaikan amanahnya, nanti berikan kepada jalan ilmunya kepada si guru begitu. Jangan suruh ngaji, bapaknya mah nggak tahu tuh anak ngaji ya. Masya Allah. Jadi itu adalah kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya mengenal dan mempelajari daripada agama. Nah, tuh masalah sholat, berarti dari kecil udah diajarin sholat. Jangan kan udah gede kayak begini Pak ya. Sekarang kita udah tinggal praktek sebenarnya mah, amat tinggal bagusin. Ya. Sebenarnya kita udah bagusin masalah sholat mah. Ya. Mestinya, tapi lantaran kemarin belum sempat belajar ya. Nggak apa-apa, masih ada waktu kesempatan buat belajar. Nanti di musola di atas nanya kalau masalah sholat, ya. Belajar masalah sholat, jangan sampai kita tidak sampai pernah merasakan sholat. Karena sholat itu sesuatu yang akan ditimbang pertama kali amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang kadang-kadang menjadi polemik ya. Faida balagha sita asyrata sana, dan apabila sampai pada usianya 16 tahun, nah ini zawajahu abuhu, maka ayahnya mengawinkannya. Itu anak dinikahin untuk menghindari tuh anak jatuh kepada kemaksiatan dan perzinahan. Tapi sekarang ini ada hukumnya ya. Anak usia 18 tahun belum boleh dinikahin. Ada undang-undang kalau nggak salah ya, usia 18 tahun baru boleh dinikahin. Yang pernah jadi RT ada undang-undang itu ya? Pernah atau apa? Ya teh ya. 16 tahun apa 18 tahun yang jadi boleh nikahin? 18 tahun ya undang-undangnya ya. Gitu. Cuman ya baiknya tuh anak udah siap mestinya ya, siap untuk menikah. Kalau umur 16 kan kesannya sekarang masih bocah ya, masih bocah belum siap apa-apa ya, kudu siap juga karena itu memegang tanggung jawab yang besar untuk keluarga. Makanya didik anak kita di dalam perihal agama-agama. Nah, waqala Nabi alaihi salatu wasalam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manahala walidun waladahu afdala min adabi hasan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah memberi orang tua kepada anaknya akan sesuatu yang lebih utama ya dibandingkan ya afdala min adabi hasan. Jadi daripada yang afdal itu adalah daripada pekerjaan atau pendidikan atau pengertian yang baik di dalam urusan agama. Contoh yang baik, adab yang baik ya. Jadi kudu pengertian atau budi pekerti yang baik lah, bahasa pendeknya begitu ya. Kudu punya adab yang baik. Nah, kalau kita ngaji kitab Melayu itu ada kitab Adabul Insan namanya ya. Adabul Insan itu dia ngajarin orang bagaimana manusia berbuat kepada manusia yang lain, manusia berbuat kepada makhluk lain ya, manusia berbuat kepada Tuhannya, manusia beradab kepada yang lainnya. Jadi termasuk adalah si anak beradab kepada orang tuanya, bahkan si murid beradab kepada gurunya. Yang begitu diajar di dalam kitab Adabul Insan. Nah, kita kan kemarin belum selesai itu Pak. Ya, baru bab murid kepada guru ya. Kalau nggak salah pernah kita buka. Nanti kita akan ulang lagi. Nah, jadi yang terbaik bagi orang tua adalah pendidikan budi pekerti kepada anaknya. Tentunya adalah budi pekerti melalui pendidikan agama. Karena agama mengajarkan apa? Ya. Jadi agama itu mengajarkan adab.
Ya, karena di dalam ilmu, dalam agama, yang pertama diajarkan itu ma'rifat, dasar-dasar agama, usul-usul agama. Ya. Ya, yang kedua ilmu syariat, belajar kita ilmu hukum agama. Ya, yang ketiga kita kudu belajar ilmu adab. Ya, kita belajar ilmu adab, kita belajar ilmu akhlak. Itu semuanya ada di dalam ilmu agama. Maka termulia bagi orang tua adalah ngajarin anak tentang adab budi pekerti. Bapak mungkin pernah dengar atau sering dengar tuh anak ngomongnya kagak bener ya. Bega-bego ya. Ya. Goblok, bego itu kan anak tuh dari mana? Dari contoh yang dia lihat. Ya. Yang begitu-begitu. Tapi kalau udah dia terbiasa melihat sesuatu yang baik, maka dia akan mencontoh yang baik. Ya. Ya. Jadi Nabi sudah ngajarin agar kita ini mendidik keluarga kita dengan budi pekerti yang baik. Ya. Jangan sampai begini, Pak. Saya dulu ingat perkataan Baba Jinarim. Anak itu dia ibarat pohon yang masih kecil, masih muda gitu, pohonnya masih muda. Dia masih bisa dibengkok-bengkokin, Pak. Ya. Kan kalau di Taman Bintaro tuh ada pohon-pohon yang dihias, dibentuk gitu. Dikasih itu namanya kawat ya. Buat bentuk dikasih kawat, maka dia kan seperti itu. Anak juga begitu. Enggak njulur aja, enggak kemana aja, tapi memang dibentuk. Nah, itulah anak. Jadi anak kudu dibentuk dari sekarang, dari anak-anak. Nanti kalau udah gede, dia susah, Pak. Seperti dia pohon yang tua. Ya dibengkokin patah. Ya, dibengkokin patah karena udah jadi kayu, udah keras bilanginnya, Pak. Ini telinganya udah bukan lagi masuk dengan nasihat-nasihat, bisa jadi mental itu nasihat. Tapi kalau dari kecil, Bapak nggak bakalan nyesel. Ya, kalau anak dari kecil udah diajarin, nanti gedenya Bapak nggak bakalan nyesel. Kenapa nggak nyesel? Bocah gampang dibilanginnya. Ya, Bapak buktiin sendiri. Mungkin dulu Bapak belum ngaji gitu. Pas sudah ngaji, anak yang pertama Bapak belum ngaji. Anak kedua Bapak udah ngaji. Ya, bisa jadi tuh anak yang pertama mungkin agak bandelan atau agak susahan dibilangnya, tapi yang kedua karena Bapak udah tahu adabnya, ya udah nyontohin yang baik-baik, mudah-mudahan yang keduanya jadi baik, apalagi yang pertama, begitu ya, begitu. Jadi ya kita kembalikan kepada pengajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, dan itu pula yang terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW dia pada saat sholatnya Rasul, dia ditunggangin oleh Hasan wal Husain. Ditunggangin, Pak. Ya, beliau ruku ditunggangin. Kan sering Bapak ngeliat gitu ya kali. Apa ngerasain punya cucu begitu? Kayak punya cucu ini mah. Yang ngerasain Bapak lagi sholat nih. Itu cucu nunggangin Bapak. Bapak hatinya tuh kesel, gedeg apa gimana sama cucu? Kira-kira? Indah. Malah seneng ya? Indah. Malah dilama-lamain, Pak ya? Karena saking sayang tuh sama cucu. Dan kemudian datang daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena ngeliat anaknya itu gangguin kongnya, ya, itu matanya kayak kita ngelototin gitu, ya, seakan-akan dia marah kepada cucunya, kepada anaknya Hasan wal Husain. Dan kemudian Hasan wal Husain dia terdiam. Tapi setelah sholatnya Rasulullah SAW selesai, kemudian dia lihat peristiwa itu, kemudian justru dia menasihat daripada Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi dibiarin aja tuh cucu begitu. Nah, besok kita nih kalau bocah biarin baik. Ya, biarin baik, cuma diingetin aja. Ya. Ya, cuman juga jangan saking terdepan, Pak ya. Kasih tempat yang khusus gitu. Jagain dulu enggak apa-apa, ya. Kita ada yang satu orang, dua orang jagain. Karena memang anak harus dididik dari sekarang, Pak. Jangan kayak kita dulu. Dulu kan kalau kita kebanyakan bercandanya taraweh. Iya taraweh, saya bicara taraweh nih. Kalau taraweh kan bapak nih, usia bapak nih, dulunya karena waktu mudanya kebiasaan bercanda. Ya tuanya masih bercanda. Tapi kalau anak kita sekarang ini kita ajarin tertib, ya nanti pas anak udah remaja, udah dewasa, udah nggak kayak kita, pasti lebih tertib. Nah, untuk mengolah kebiasaan itu memang jauh-jauh tahun, Pak.
memang dibentuk sekian lama Pak, nggak langsung jadi. Nah Bapak saya ajak ngikut saya, kita benahin ini yang begitu-begitu, yang kagak bener ya. Ya setidaknya anak kita disuruh tertib, ngaji dia tertib mulai dari sekarang. Bapak nih kalau pergi sholat ya minimal mah pakai koko ya, pakai sarung. Kalau celana juga bagus nggak apa-apa, tapi celana yang agak longgar, jangan yang ketat. Atau lagi masih celana yang bekas kerja ya, atau habis macul jangan ya, kecuali Bapak lagi di mana gitu ya. Tapi kalau Bapak lagi mukim mah pakai yang bagus, bajunya koko ya, bawahannya sarung ya. Kemudian pakai peci, jangan pakai kaos, jangan pakai celana lepis. Ya, yang bagus itu begitu. Kenapa? Nanti ini jadi contoh yang baik, Pak. Jadi adab begini sepele, Pak. Tapi itu pelajaran tuh anak-anak kita akan melihat begitu. Dulu baba gua, engkong gua, encang gua, encing gua begitu, sholatnya pakai celana baik. Akhirnya akan selalu begitu. Meskipun sudah menutup aurat, tetapi nanti jangan salah. Sholat Jumat pakai celana lepis, atasnya kaos ya. Pas sujud ruku bodongnya kelihatan, ini keangkat ini Pak, bagian belakang. Akhirnya auratnya terbuka. Itu kan syarat daripada sahnya sholat. Nah itu yang kedua kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Dan begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada Hasan wal Husain menjadi contoh yang baik buat kita untuk mendidik anak-anak kita di dalam ilmu agama. Nah, dan kemudian asbi'u auladakum, maka cukupkanlah daripada anak-anakmu makan makanannya. Jadi kasih anak tuh makanan yang baik ya, yang thayyib, halalan thayyiban gitu ya. Kemudian ya sering kali kita anak bilang jangan makan es gitu ya. Jangan makan es. Kan sebenarnya buat menjaga anak sebenarnya ya. Kemudian berikan dia asupan-asupan makanan yang benar-benar bisa menjaga kembang tumbuhnya anak-anak agar dia dapat berperilaku yang baik. Karena memang dari makanan juga Pak. Ya, dari makanan akhirnya anak cara berpikirnya baik ya. Kinerja tubuhnya baik ya, semuanya nanti akan diolah dengan baik sampai kepada nanti emosinya bisa terkontrol dengan baik. Nah, itu mungkin kalau yang dokter yang tahu ya. Saya rasa itu juga pasti akan berpengaruh Pak di dalam perilaku anak-anak. Kemudian wa'asinu, dan baguskanlah oleh kalian asma'ahum, daripada nama-nama mereka. Jadi kalau kita punya anak, nama anaknya yang baik-baik Pak, yang bagus-bagus. Ya, misalnya begini, nama Hasan kan bagus, Husain baik kan gitu ya. Kemudian Zelani ya cakep ya. Kemudian Abdul Aziz ya, kokoh, tegar ya, perkasa. Ya, Abdurrahman maha pengasih, misalnya gitu ya. Abdurrahim maha penyayang gitu kan. Kemudian lagi asal jangan nama Mardudin Pak. Kenapa? Agama yang tertolak. Iya, Mardudin kan cakep banget tuh, kelihatan kedengerannya mah. Kita pakai mentang-mentang dari Al-Qur'an, kasih nama anak misalnya Abdul Quraisy misalnya. Jangan begitu. Atau misalnya kasih anak nama yang ada nama Fir'aun, jarang-jarang nih anak kasih nama Fir'aun. Jangan. Kudu ngerti agama. Sampai kepada bahkan nama Asmaul Husna jangan dipakai Pak, kecuali disandingkan dengan nama hamba. Misalnya Rahman, kan nama Allah tuh. Sandingkan dengan Abdurrahman, begitu. Itu ya. Namanya Rahman baik. Ya, kasih nama Abdurrahman. Razak, kasih nama Abdur Razak atau Muhammad lah. Ya. Nama Muhammad cakep banget tuh. Muhammad Iqbal, Muhammad Ahmad ya, Muhammad Marzuki ya. Ya, banyak. Jadi itu nama-nama yang baik sebagai doa buat anak.
Iya. Iya. Nanti waktu Kiai Haji ganti nama dia nambah namanya Muhammad Sutoro biasa gitu. Ya biasa begitu. Gitu. Memang benar Pak, memang begitu nama. Jadi kepada anak-anak kita nih yang udah ngaji nih, besok nama anak kita ya misalnya kemarin nama Akbar. Nama Akbar, jangan sampai Akbar yang dipakai. Ya. Ya kudu diganti itu nama gitu. Karena orang dulu bilang keberatan nama, ya boleh jadi Pak. Keberatan nyebutnya. Keberatan maknanya. Iya. Sakit dulu. Iya. Lah kan doa Pak. Nama anak yang baik itu kan doa. Iya. Jadi enggak asal-asalan memberikan nama, oleh karenanya kudu ngaji ya, kudu nanya kalau kagak ngerti mah. Asal jangan misal asal-asalan. Sekarang mah Mbah Google ngasih nama banyak banget. Ya, nama anak yang bagus nanya Mbah Google. Ya nanya dong sama Mbah yang lain lah gitu ya. Kan dulu kan nanya kiai, Pak. Dulu kalau bikin nama saya juga alhamdulillah dikasihnya oleh almarhum Kiai Haji Wan Bakar, saya kasih namanya. Dan itu cerita dari orang tua kami, dikasih nama saya lah Abdurrahman oleh Wan Bakar. Begitu. Dulu nanya kiai, nanya ulama, nanya guru kalau mau bikin nama. Ya. Jadi nggak salah. Karena di dalam nama yang diberikan oleh orang-orang yang berilmu itu ada doa keberkahan dan kemuliaan. Jadi berkahnya guru, nggak apa-apa guru yang namain. Itu nanya kan orang tua. Jadi yang memberikan nama kan sebenarnya bapak ya, bukan ibu ya. Maksudnya ngasih nama tuh bapak bukan ibu. Cuman biasanya bapak sama ibu berantem gara-gara nama anak. Iya ibunya sama bapaknya nggak paket gitu. Ya, yang satu bapaknya karena anak bapaknya pengen nama anak namanya Rozak. Ya. Bapak pengen si anak namanya Rozak. Ibu namanya pengennya tuh anak Rohani misalnya. Lah jelas berantem Pak. Karena itu anaknya anak laki-laki. Jadi nggak mungkin anak perempuan buat nama perempuan ya. Anak laki-laki buat nama perempuan ya. Jadi berikan nama yang baik saja buat anak-anak kita. Kemudian setelah daripada memperbaiki atau memperbagus daripada nama-nama anak-anak kita, apa tuh? Tayyibu abdanahum, bagusin, harumin ya daripada tubuh-tubuh mereka. Wangiin, Pak. Bapak dulu kalau sekolah ya emang minyak rambut jarang ada, Pak. Itu Bapak kalau sekolah dikasih minyak rambut minyak rambutnya Pak, minyak rambut kelapa, minyak rambut dari minyak kelapa. Wangi Pak ya, wangi. Iya, nggak ada dicampur sama minyak jelantah. Itu Bapak ganteng seganteng-gantengnya Pak. Menurut orang tua kita. Karena memang tuh orang tua kita pengen tuh anak ganteng dikasih wanginya. Karena zaman dulu memang minyak wangi jarang ada. Ya sekarang toko minyak wangi seberang jalan udah ada aja bacanya ya. Parfum udah macam-macam mereknya. Ya, dulu yang wangi-wangi apa sih? Ya, minyak kelapa tuh rambut anak dikasih minyak kelapa, olesin dikit tuh. Ya, udah hitam aja tuh ya. Apa urang aring ya? Urang aring. Wanginya masuk. Terus kalau bicara ini memang berarti kita disuruh nuangin anak kita, Pak. Bedakin juga sampai begitu ya. Tuh anak dibedakin sama bedak pipa. Ya, saking emang pengen tuh anak wangi, Pak. Pantes, Pak. Pantes kalau misalnya anak kita bikin wangi. Artinya kita perhatian sama anak. Begitu ya. Berarti kita punya perhatian sama anak kita biar anak kita tuh baik. Perangainya, sifatnya, tubuhnya sebagaimana Rasulullah SAW juga wangi gitu. Dan begitu juga sholat kita. Ntar terbiasa pada waktu dewasa. Mau sholat, yuk begini, nggak enak badan ya, mandi dulu dia. Udah mandi, masih ada yang kurang pas nih, pakai minyak wangi baru berangkat ke musola. Udah berwudunya cakep, mandinya udah bersih, badan wangi. Kan pantas Pak jadi imam juga ya. Kalau udah begitu, pakaian cakep,
badan wangi, cara wudhunya cakep, rapi, pantas kalau jadi imam. Misalnya bapak ngeliat saya nih, saya pakai celana biasa, baju kagak bener, ya misal saya nih yang namanya Adung Abdurrahman, kemudian badan lagi nggak bagus gitu, pakaiannya kagak rapi, tiba-tiba saya masuk aja jadi imam, kira-kira gitu bapak, gedeg nggak sama saya? Bapak udah rapi semua tuh. Ya begitulah kejadiannya kalau jadi imam. Makanya kalau saya jadi imam kayak begitu, bapak tegur saya. Gitu. Kalau yang lain mah ya terserah bapak. Ya, kira-kira sama nggak perlakuannya kalau orang lain? Samain. Berarti kita harus jadi contoh yang baik buat orang lain. Nah, kenapa? Kurang yang benar? Oh. Ya, jadi itu harumin anak-anak kita sama wangi-wangian, bagusin adabnya. Nah, kenapa demikian? Karena mereka itu turazzaku syafa'atahum, karena mereka nanti akan memberi syafaat kepada kita. Tuh, anak kita ternyata akan menjadi penolong kita, Pak. Adabnya udah cakep, ibadahnya udah rapi, dan semuanya udah bagus. Wangi-wangiannya udah diajarin sebagainya, perilaku syariat dan sebagainya udah diajarin. Tuh anak nanti jadi syafaat buat kita. Bapak maunya begitu enggak? Tuh anak mau nuntut kita, apa tuh anak jadi syafaat buat kita? Saya rasa bapak pengennya tuh anak jadi syafaat kita. Ya, syafaatnya bagaimana? Pada saat kita meninggal, itu anak doain daripada anak lagi banting gitu ya. Itu anak doain, ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang tua kami, ayah kami, ibu kami, orang-orang tua kami. Dan dengan doa begitu, itu doa makbul. Karena anaknya anak yang soleh. Begitu. Jangan lantaran bapak jadi orang kaya, uang harta banyak, ya mau uang tinggal gesek, mau belanja tinggal pakai online ya sebagainya. Sampai kepada urusan orang tua meninggal, bapak juga misalnya nyuruh orang. Boleh, bagus dengan ya sedekah. Tapi jangan lantaran tujuan bapak membayar orang, ini jadi masalah. Bapak kudu tahu apa yang dibaca oleh orang lain, karena orang lain berniat untuk mensedekahkan ilmunya, waktunya buat baca Al-Quran, menghadiahkan. Jadi ini saya lagi baca Al-Quran, saya menghadiahkan pahala bacaan saya buat si Fulan. Ya, jangan dibayar. Tapi kalau bapak mau bersedekah dengan harta bapak, silakan jadikan itu niat pahalanya buat si almarhum orang-orang tua kita. Nah, ini harus dirubah nih cara pandangnya Pak ya. Jadi besok kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, jangan ngasih duit 1 juta, 1.500.000 misalnya, atau 2 juta. Bang Adung 2 juta buat bayar ngaji. Jangan begitu. Bapak nggak sanggup bayar 1 huruf pun, kira-kira begitu. Bilangnya begini, saya ada rezeki, ada harta, ya mau diterima sebagai hadiah, jadi sedekah agar mengalir pahalanya buat almarhum. Begitu mestinya. Jadi jangan di DP. Paham nih Pak? Udah dikasih duit 7 hari belum selesai. Bapak malam pertama udah ngasih duit 1.500.000. Ini saya ngomong terus terang ini. Udah bener. Nanti ngasihnya kalau udah selesai. Ya, mau pas selesai ngajinya kayak atau mau selesai acaranya. Jangan di DP nih. Jadi seakan-akan itu sesuatu yang akhirnya orang ya kagak ngerti, salah Pak. Ya, kudu bener nih mah. Jadi saling kita bersedekah dengan ilmu dan manfaat. Dan kemudian dari itu Bapak sekalian, kita semoga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh dan soleha. Itu sih sekelumit sebenarnya Pak, baru sekelumit. Masih banyak lagi ya. Setidaknya saya sampaikan ini dari hadis-hadis Rasulullah SAW, gambaran kecil ya untuk bisa kita mendidik anak-anak kita dari sejak dini ya, dari sejak dini jangan kayak saya juga benernya pas sudah gede Pak ya, lantaran karena saya begini karena dulunya emang udah didik bener-bener sama orang tua saya ya, saya udah disodorin buku kitab suruh baca ya, walaupun saya sekolahnya bukan di pesantren tapi emang sama baba emang udah suruh ngaji, dan itu sampai punya jadwal Pak, mesti ngaji gitu. Dari kecil sampai gede, sampai meninggalnya orang tua. Nah kita begitu Pak, mestinya nih Bapak nih ya minimal anak ajaran Al-Fatihah ya Pak ya. Karena bacaan Al-Fatihah Bapak itu, yang Bapak ajarkan kepada anak Bapak, itu akan jariah yang terus mengalir Pak.
Kalau bisa Al-Fatihah, bapak yang ngajarin tuh anak-anak. Nanti biar bagian yang bagusin lah guru-guru ya. Bagusin guru-guru dah ya, mahrojnya, tajwidnya dan sebagainya. Tapi Al-Fatihah dari kecil bapak udah ajarin tuh anak, tong, yuk sini yang bapak baca surah Al-Fatihah. Karena menjadi rukun di dalam sholat ya, dan itu kepake kemana baik, urusan apa baik kepake. Surah Al-Fatihah, Yasinan kepake, Al-Fatihah ya. Doain orang meninggal kepake, di nguburin orang kepake, orang kecelakaan kepake, semuanya kepake itu Al-Fatihah Pak. Sampai di dalam sholat sangat kepake sebagai rukun sholat. Nah oleh karenanya mudah-mudahan kita bisa mendidik anak kita menjadi cerdas dan semuanya. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan anak kita semuanya jadikan anak soleh dan soleha, beradab mulia, Allah tinggikan derajat mereka dengan ilmu yang bermanfaat, Allah luaskan rezekinya, berikan yang halal yang banyak yang berkah, dan mereka menjadikan kita syafaat nanti di yaumil akhir. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian atau kekurangan saya dalam penyampaian. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Dr. Menadung yang telah memberikan pelajaran bagi kita semua, dan semua kita bisa mengamalkan apa yang telah sama-sama kita pelajari pada malam ini. Untuk acara selanjutnya yaitu doa penutup yang dilakukan oleh Ustaz Beni. Sebelum doa penutup, saya sebagai pembawa acara mundurkan diri. Sebelumnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.